Hati-hati ya dengan bekas SC atau bekas sesar. Jadi yang namanya ibu mau persalinan secara normal, mau sesar, sama-sama berjuang, sama-sama mengorbankan hidup matinya untuk anaknya dan suami dan keluarganya ya. Jadi nggak ada istilah ibu yang lahir normal lebih berjuang daripada ibu yang lahir sesar. Tidak ada. Mau normal atau sesar hanya sebuah metode persalinan. Perjuangan dan kematiannya di depan mata dan siap diterima oleh ibu hamil demi membahagiakan suami dan menimang buah hati tercinta. Itu makanya kenapa kita harus menghargai seorang ibu setinggi-tingginya, karena perjuangannya nggak main-main. Pasien saya nih bekas sesar 3 kali ya, hamil anak kelima dengan riwayat 3 kali sesar, nggak pernah periksa hamilan, sesarnya dari kota-kota yang berbeda, sampai datang ke sini ibunya hamil kembar loh ya. Bekas SC 3 kali, datang dengan perdarahan hebat, ternyata plasenta previa totalis. Ari-ari menutupi jalan lahir dengan plasenta akreta, ari-ari nempel di rahim, nggak bisa kita lepaskan. Jadi akhirnya karena mengancam nyawa, perdarahan hebat, ibunya syok, hipovolemik, tensinya sampai 70/50, nadi 125 kali per menit. Darahnya keluar terus tidak berhenti. Dengan darah awal pada saat datang 6 loh. Kita putuskan kita angkat kandungannya demi menyelamatkan ibu dan bayinya. Nah itu tindakan emergensi, tidak ada persiapan. Kalau pasien tidak pernah periksa kehamilan, makanya pentingnya periksa kehamilan. Pasien yang tidak ada riwayat sesar aja harus periksa kehamilan, apalagi sudah ada riwayat sesar, apalagi sampai 3 kali, ini keempat. Nggak pernah periksa sama sekali, itu kelewatan. BPJS bisa mengcover, datang ke puskesmas minimal, nanti puskesmas akan ngasih rujukan, pasti pasien-pasien SC pasti akan diberikan rujukan ke rumah sakit yang ada SPOG-nya oleh puskesmas. Jadi BPJS cover, nggak ada masalah. Ibu ini juga aman, BPJS-nya ada semua, nggak ada yang perlu dipikirkan. Tapi nggak periksa kehamilan karena dianggap enteng, nggak dianggap bahwa kehamilan sesar itu suatu hal yang penting. Mungkin juga karena ketidaktahuan, karena sosial ekonomi keluarga bisa jadi. Tapi yang jelas ini peringatan keras ya. Bekas sesar 1 kali aja bisa menimbulkan banyak komplikasi. Apalagi makin sering sesar, makin sering juga harapan untuk kena komplikasi atau masalah-masalah perlengketan perdarahan, ari-ari menutupi jalan lahir, plasenta akreta atau plasenta yang nempel di rahim makin besar, dan risiko perdarahan dan kematian semakin meningkat. Makanya pentingnya periksa kehamilan, USG di dokter kandungan, dan nurut kata dokter kandungannya. Akhirnya pasien ini sampai kita perlu darah 4 kantong. 3 kantong masuk di ruang operasi, 1 kantongnya kita masukkan di ruangan. Pasiennya sekarang di ICU karena masih masa-masa kritis. Masih alhamdulillah selamat, bayinya 2 selamat, ibunya juga selamat, alhamdulillah ya, karena izin Allah ya. Tapi itulah tindakan emergensi itu nggak cuma menakutkan dan nggak cuma membahayakan buat pasien dan keluarga pasti stres, tapi juga tenaga medisnya pasti kalang kabut. Kenapa? Karena di sini nggak ada darah. Kita kalau perlu darah kita harus donor sendiri darahnya. Bahkan tenaga medisnya pun donor darah untuk pasien agar selamat. Itu makanya jangan membiarkan sampai datang ke rumah sakit dalam kondisi emergensi. Caranya adalah periksa kehamilan ya. Apalagi yang SC itu komplikasinya sampai perlengketan, bisa hari-hari menutupi jalan lahir, dan yang paling berat adalah plasenta akreta atau plasenta yang nempel di rahim dan kematian. Akibatnya yang paling buruk dari itu semua ya. Setelah diangkat kandungan, yang kita lakukan adalah kita angkat tubanya atau salpingektomi. Karena salpingektomi ini terbukti dari penelitian, dan guru saya di Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, SPOG konsultan onkologi ginekologi, mengingatkan kalau kita melakukan tindakan histerektomi atau angkat kandungan, sekaligus kita angkat tubanya atau salpingektomi, karena menunjukkan penelitian di dunia bisa menurunkan 65% kemungkinan pasien ini kena kanker ovarium di masa yang akan datang. Karena kanker ovarium paling banyak keganasan ovarium itu asalnya dari tuba ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah dipotong, ikat, jahit atau sudah di salpingektomi, sudah di steril, di tubektomi ya, tubanya dipotong, diangkat ya, justru harus berbahagia juga. Apalagi kalau sudah dilakukan seperti itu, artinya semakin kecil kemungkinan untuk kena kanker ovarium ya. Ovariumnya tetap ditinggalkan pasien ini. Kenapa? Karena pasiennya belum menopause, pasiennya umurnya masih 40 tahun. Jadi untuk mencegah menopause dini, kita tinggalkan ovariumnya agar masih ada produksi hormon yang bisa terjadi. Oke? Salam hormat, hati-hati pasien yang sudah pernah sesar. Kalau ada pertanyaan berapa kali sih dok maksimal SC, nggak ada satupun jurnal yang bilang berapa kali SC maksimal. Semakin sering SC, semakin resiko perlengketan plasenta akreta semakin besar, dan pasti perdarahan dan kematian pun bisa menjadi salah satu resiko yang besar di meja operasi. Jadi kalau sudah punya
3 orang anak dari sesar, saya biasanya menyarankan sama pasien-pasien saya, kalau sudah 3 kali sesar, sudah cukuplah langsung minta disteril aja sama dokternya. Tapi kalau masih belum cukup, masih mau lagi, silahkan, itu haknya dari pasien, tapi harus menyadari bahwa semakin sering sesar, semakin resiko perdarahan dan plasenta akreta semakin besar. Dokter Amira, dadah, love you all.